Di video kali ini aku mau membela pendeta-pendeta kaya yang aku tahu ya. Eh, ya, kalau pendeta kaya yang lain aku nggak tahu, cuma pendeta-pendeta kaya di gereja yang aku pernah ada di dalamnya. Satu, pendeta Philip Mantova, karena aku udah baca buku biografinya in Before 30. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Pastor Philip Mantova, kalian bisa beli bukunya. Judulnya Before 30, kayaknya ada di Tokopedia, di Shopee juga deh gitu. Jadi beliau ini udah kaya dari lahir, udah sekolahnya dari kecil udah di Singapura, di Amerika gitu ya. Dan bukan kayak waktu di Amerika rumahnya juga udah rumah gede banget, yang kalau orang nggak kaya nggak bisa. Paling kalau mahasiswa yang ke luar negeri paling tinggal di dorm ya kan, di asrama, atau tinggalnya itu di apartemen kecil gitu. Enggak, Pastor Philip ini tinggalnya di rumah gede gedong gitu dan mewah gitu, karena kan di bukunya itu ditunjukin tuh rumahnya bentuknya kayak gimana ya, kayak rumah orang kaya di Indonesia yang gede banget gitu. Itu bayangkan itu di Amerika gitu, rumah gede banget di Indonesia aja mahal kan, apalagi rumah gede banget di Amerika gitu. Ini di Amerika apa di Kanada, aku udah agak kayak 2 tahun yang lalu aku bacanya. Kalau nggak di Kanada, di Amerika itu gede banget gitu. Kebayang orang tuanya sekaya apa gitu. Jadi Pastor Philip itu bukan karena beliau ingin jadi kaya, beliau jadi pastor dan menyuruh kalian perpuluhan, tapi ya karena udah kaya dari sananya, gimana ya. Udah kaya dari sananya gitu. Dan perpuluhan itu kita kasih ya, kalau aku kasih karena wujud syukurku kepada Tuhan. Kayak Tuhan nih udah kasih aku berkat 100% gini, masih sih aku ngasih balik 10% ke Tuhan sebagai tanda terima kasih? Nggak aku mau gitu. So, yang kedua, pastor yang kedua adalah Pastor Obaja dan Pastor Jonathan, satu keluarga gitu ya. Kalau mereka ini, kalian tahu yang di Solo itu gereja yang gede, gereja GBI Keluarga Allah yang gede di Solo itu dapatnya dari mana? Itu mereka mempersembahkan rumahnya yang pinggir jalan, yang pinggir jalan raya utama gitu. Mereka kasih ke Tuhan buat dijadiin gereja gitu loh. Maksudnya sekaya itu mereka gitu, sekaya itu. Dan dulu-dulunya juga sebelum menjadi pendeta, beliau adalah pengusaha. Pastor Obaja adalah pengusaha gitu. Pengusahanya juga pengusaha yang sukses. Jadi kalau kalian berpikir, wah kaya karena perpuluhan bla bla bla, no, setauku gereja-gereja karismatik itu, contoh di 2 gereja itu, pendetanya itu dikasih yang namanya, sorry ada air, ya udahlah, dikasih namanya gaji gitu ya. Jadi enggak, kan ada maybe gereja lain yang ya kalau persembahannya banyak ya udah itu buat operasional gereja dan juga untuk dikasih ke pendetanya. Jadi kalau dapatnya dikit-dikit, banyak-banyak. Kalau di gereja Mawar Sharon atau GBI Keluarga Allah, setahu itu flat gitu ya. Jadi kayak kalian kerja kantoran, kalian digaji setiap bulan kan. Kalau nggak digaji gimana cara makannya, gimana cara minum kan, gimana mau pergi ke gereja kalau nggak ada uang ya kan. Nah itulah gaji gitu. Jadi untuk untuk orang-orang di luar sana yang kayak nggak suka nih sama Pastor Obaja GBI Keluarga Allah, atau nggak suka nih sama Pastor Philip Mantova dari gereja Mawar Sharon, cobalah kalian ke gerejanya gitu. Kalau aku pribadi, aku merasakan hadirat Tuhan yang sangat besar karena aku orangnya lumayan peka. Aku lumayan bisa merasakan spiritual lah ya, maksudnya aku bisa merasakan hadirat Tuhan aku. Dan yang aku rasakan dibanding gereja-gereja lain itu, di gereja lain juga ada ya, dibanding gereja lain hadirat Tuhan itu sangat besar gitu. Kayak aku bisa merasakan Tuhan di sana gitu. Dan ini bukan euforia karena ada yang bilang wah itu euforia karena nyanyi jingkrak-jingkrak bla bla bla. Itu adalah cara kita
uh, mem apa ya, menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Karena Daud juga menari-nari toh gitu. Jadi kalau aku pribadi, meskipun aku nggak suka pendetanya, mungkin aku kurang sek sama pendetanya, aku kurang sek dengan ajarannya, aku tetap hormati gitu. Kayak kalian tahu pendeta Stephen Tong, sebenarnya secara aliran itu kan beda jauh ya, karena aku dari karismatik. Cuma ketika ada temanku yang invite gitu ya, cobalah ke GRI gitu ya, ada event nih bla 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 bla, aku menghormati, aku datang, aku dengar gitu, aku ambil yang baik ya. Misalnya bagi traktat, mereka ada ajaran bagi traktat, aku mulai bagi traktat di kereta-kereta, di pinggir jalan gitu kan. Aku ambil apa yang kupikir itu bisa aku lakukan, atau yang bisa diterima, dan hal-hal yang jauh dari pemahamanku ya enggak. Maksudnya karena ajaran itu beda-beda kan ya. Ada yang ajaran itu bikin kita damai sejahtera, ada yang kita merasa ini kok aneh ya gitu. Karena Tuhan Yesus itu kan kasih ya. Jadi apapun ajarannya, apapun gimana pun cara ibadahnya, aku sih respect ya. Karena aku kan awalnya bukan dari Kristen ya, jadi kayaknya semua gereja aku cobain masuk satu-satu gitu. Gimana sih, cuma kan hatinya ada di mana gitu. Kalau sejauh ini hatiku masih ada di karismatik, sedikit-sedikit ortodoks, tapi aku menghormati orang-orang yang beribadah dan punya aliran agama lain gitu, punya aliran Kristen lain. Jadi menurutku ya tidak bijak kalau kita aliran Kristen apa dan menjelek-jelekkan aliran Kristen lain gitu ya. Karena di situ kita tidak memperlihatkan kasih. Karena sejujurnya aku pernah di satu gereja yang dia sangat menjelek-jelekkan ajaran Kristen lain, yang aku pulang dari gereja itu, bahkan itu belum selesai, aku pulang dari gereja itu, aku sangat stres, aku merasa sangat dihakimi karena aku masih belum baptis di cara mereka. Aku merasa sangat stres. Kebayang, aku ke gereja, aku mau tenang, aku mau damai gitu, tiba-tiba dicecar segala macem gitu. Aku agak stres. Kayak aku yang bertahun-tahun nggak pernah clubbing lagi, gara-gara dijudge di gereja itu, aku bisa kepikir loh. Aku Google, waktu itu aku di Kota Baru yang aku baru pindah, cari klub terdekat, untungnya nggak ada, untungnya nggak keluar, jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi ada satu waktu dalam hidupku, it's like 3-6 bulan yang aku lumayan agak sering clubbing, karena waktu itu aku kursus DJ dan karena sudah kehabisan modal, aku pilih keluar gitu kan. Dan bertahun-tahun kemudian aku nggak pernah clubbing lagi, apalagi sejak terima Tuhan Yesus. Dan aku pengen clubbing lagi gara-gara dihakimi di gereja. Jadi kayak janganlah menghakimi aliran lain seperti itu. Kayak dia sudah open untuk datang ke gereja kamu, untuk belajar ajaran kamu, harusnya itu sudah oke. Dan I think people preference ya, mau ajaran apa, kupikir itu terserah orangnya, karena dia hidup dengan ya dia bayar sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya dari Katolik, dari mana, HKBP atau dari mana-mana yang mungkin kurang serak dengan ajaran karismatik,
atau tidak mau perpuluhan, ya nggak apa-apa nggak mau perpuluhan. Tidak srek nggak apa-apa gitu, ya udah terusin gitu, terusin ajaran aja, terusin ikut aliran Kristen tersebut, tapi buka hati untuk menerima perbedaan. Kalau cara orang ibadah itu berbeda-beda, cara orang untuk ketemu Tuhannya itu berbeda-beda. Karena sejujurnya dari kayak gereja-gereja yang gue masukin, aku lebih seretnya ya karismatik dan ortodoks. Dan aku tidak bicara kalau yang lainnya itu salah gitu. I mean, people preference, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Padahal kita bijak, karena kalau kita menghakimi hamba Tuhan, kalian apa tidak takut terkena dampaknya kehidupan kalian? Harusnya itu ada ayatnya, kayak kita nggak boleh ngehina-hina hamba Tuhan. Mungkin yang hafal ayatnya bisa tulis di kolom komentar. Thank you, bye-bye.